Selamat datang, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pemuda dan teruna, serta anak-anak yang dikasihi Yesus Kristus. Saya Penetua Adriela Harjono Pelupesi, bersama presbiter dan pelayan ibadah GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta yang bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah dalam ibadah keluarga GPIB Jemaat Nazaret DKI Jakarta di Minggu 4 sesudah Epifania. Pemberita firman pada malam hari ini adalah Vikaris Jessica Manabung. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Dalam keseharian hidup yang kita jalani, seringkali kita melakukan hal buruk secara sembunyi, serta takut ketahuan orang lain. Bukankah Tuhan melihatnya? Seringkali kita secara sembarangan menggunakan mulut kita untuk berbohong, menyalahkan orang lain, dan juga mengkritik pedas orang lain tanpa alasan yang pasti. Bukankah Tuhan juga melihat itu? Hendaknya kita senantiasa sadar bahwa mata Tuhan ada di segala tempat yang selalu mengawasi dan mengamati setiap pergerakan kita, lebih dari kamera pengawas tercanggih atau CCTV, bahkan di tempat yang tersembunyi sekalipun. Closed circuit television atau CCTV merupakan alat yang dapat memantau dan merekam semua aktivitas yang terjadi dengan jarak apapun. Apapun yang kita rencanakan dan kerjakan, ingatlah bahwa ada CCTV yang tidak terbatas mengawasi kita hingga kedalaman hati kita, yaitu Tuhan Sang Pencipta. Marilah kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, marilah berdiri, sembah yang maha besar dengan nyanyian syukur. Mari menghadap Allah. Gita Bakti 24 ayat 1 dan 2. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu dalam kehidupan kami dari pagi hingga malam ini. Saat ini kami akan memulai ibadah. Kami mohon penyertaan Tuhan dalam ibadah ini, mulai dari awal hingga akhir. Kuasailah hati dan pikiran kami, agar ibadah keluarga ini berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita membaca Mazmur 33 ayat 10 hingga 18, dibacakan secara silih ganti oleh salah seorang warga jemaat dan jemaat. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Dia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya turun-temurun. Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan. Suku bangsa yang dipilihnya menjadi miliknya sendiri. Tuhan memandang dari sorga. Ia melihat semua anak manusia. Dari tempat kediamannya ia menilik Semua penduduk bumi. Dia yang membentuk hati mereka sekalian. Yang memperhatikan segala pekerjaan mereka. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa. Seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Jemaat dipersilakan duduk. Kita menyanyikan lagu sebelum pemberitaan firman. Yesus, lihat umat-Mu yang mendamba Kau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh indera hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada sorga. Sinar Maha Mulia lahir dari Allah Bapa, buka dan siapkanlah hati mulut pendengaran, biar doa dan nyanyian berkenan padamu Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita mendengarkan kesaksian pujian dari sektor 6. Sektor 5.
Mari kita berdoa. Hati kami Tuhan dan pikiran kami sudah siap untuk membaca dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Tuhan tuntun kami, Tuhan sertai kami. Apa yang boleh kami baca, apa yang boleh kami dengar di malam hari ini Tuhan, kiranya kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Itu semua karena Tuhan tuntun dan sertai dalam kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab yang terdapat dalam Yehezkiel pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-13. Yehezkiel pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-13, yang menyatakan, dan dibawanya aku ke pintu pelataran, aku melihat, sungguh ada sebuah lubang di dalam temboknya. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perbesarlah lubang yang di tembok itu. Sesudah aku memperbesar lubang itu, lihat ada sebuah pintu. Firman-Nya kepadaku, masuklah dan lihatlah perbuatan-perbuatan kekejian yang jahat yang mereka lakukan di sini. Lalu aku masuk dan melihat, sungguh segala gambar-gambar binatang melata dan binatang-binatang yang lain yang menjijikkan dan segala berhala-berhala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya. Dan di hadapannya berdiri 70 orang tua-tua kaum Israel dengan Yasanya bin Safan. Di tengah-tengah mereka dan masing-masing memegang pokor ukupannya di tangannya, dan keharuman dari asap ukupan itu naik ke atas. Firman-Nya kepadaku, kau lihatkah, hai anak manusia, apa yang dilakukan oleh tua-tua kaum Israel di dalam kegelapan? Masing-masing di dalam kamar tempat ukir-ukiran mereka, sebab mereka berkata, Tuhan tidak melihat kita, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini. Ditambahkannya lagi,
engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi yang mereka lakukan. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pasti kita sering mendengar lagu sekolah minggu yang berjudul Mata Tuhan Melihat. Lirik lagunya, mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Judul lagu tersebut Bapak Ibu sesuai dengan tema bacaan kita di malam hari ini, mengenai Tuhan Maha Melihat. Lagu tersebut sangatlah sederhana, tapi memiliki makna yang sangat dalam. Sama halnya dengan pembacaan kita mengenai Yeskiel, yang dimana kitab ini mencatat rentetan kejadian dalam kehidupan pelayanan Nabi Yeskiel. Dimulai dari panggilannya sebagai seorang nabi dan penugasannya sebagai seorang penjaga Israel. Bapak Ibu dapat lihat di Yeskiel pasalnya yang pertama, ayatnya yang sampai pasalnya yang ketiga. Bahkan Yeskiel juga menunjukkan hubungannya yang sangat dekat dengan bangsa Israel, di mana dia menghabiskan tahun-tahun pertamanya di bait suci. Bapak Ibu, pandangan Yeskiel pada saat itu, dia akan diangkat menjadi seorang imam. Kalau kita lihat dalam sejarah dari Yeskiel, ayah dari Yeskiel seorang imam, yang dimana bernama Imam Buzi. Itu terdapat dalam Yeskiel pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga. Jadi dalam bayangan Yeskiel pada saat itu, dia akan menjadi seorang imam menggantikan ayahnya. Tapi ternyata Bapak Ibu, Yeskiel tidak menjadi seorang imam. Malahan Yeskiel dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang nabi. Saat itu pun kehidupan Yeskiel ikut dalam pembuangan di Babel. Dengan demikian Bapak Ibu, dapat disimpulkan bahwa Yeskiel sangat mengetahui keadaan bangsanya yang hidup memberontak dan tidak taat kepada Tuhan. Sehingga mereka mengalami hukuman sebagai orang buangan di Babel. Dari Yeskiel Bapak Ibu, kita belajar bahwa ia dipakai Allah untuk menyampaikan nubuatan-nubuatan kepada bangsa Israel tentang apa yang telah mereka lakukan. Di tempat pembuangannya Bapak Ibu, Yeskiel menerima penglihatan dari Tuhan. Bapak Ibu dapat lihat juga dalam Yeskiel pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-28. Di mana di tengah keterpurukan, ketika mengalami pembuangan sebagai akibat menolak Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu, tugas Yeskiel juga untuk mengembalikan bangsa Israel ke jalan yang benar dan kembali kepada Allah. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan hari ini, pasalnya yang ke-8 mencatat bahwa dalam sebuah penglihatan, Yeskiel dibawa dari Babel ke bait suci di Yerusalem untuk melihat kejahatan besar
yang sudah dan sedang dilakukan oleh orang Israel. Bentuk kejahatan secara jelas tergambar dalam ukiran pada tembok sekeliling bait Allah. Bapak Ibu, mari kita perhatikan pembacaan kita di ayatnya yang ke-10. Di ayat 10 ini mau mengatakan bahwa gambar-gambar binatang melata dan binatang lainnya menjijikan dan segala berhala kaum Israel. Hal ini merupakan gambaran kuil dewa dan dewi yang mereka sembah oleh bangsa Israel. Bahkan bagaimana bangsa itu dan para pemimpin agama mereka seluruhnya melakukan penyembahan berhala di bait suci. Dalam pasal ini pun Bapak Ibu digambarkan bahwa penyembahan berhala pada saat itu dilakukan di hadapan umum dan secara pribadi oleh semua lapisan kalangan. Hal itu sangatlah kontras antara Allah yang mulia dan kudus dengan penyembahan yang berhala. Pasal ini pun Bapak Ibu bercerita mengenai penglihatan Yehezkiel untuk kedua kalinya. Penglihatan pertama Yehezkiel dalam pasalnya yang pertama, ayatnya yang pertama sampai ayat yang kedua. Pembacaan kita pada malam hari ini, Yehezkiel pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-13. Saya memberi 4 poin. Yang pertama, ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 ini, kalau kita lihat bersama-sama, dikatakan pintu pelataran ini rupanya adalah jalan masuk di luar dari pintu gerbang untuk ke pelantaran dalam. Kalau Bapak Ibu lihat juga rujukan di ayat ke-7 ini, di ayatnya yang ketiga. Yang kedua, ayat yang ke-11. Mari kita lihat bersama-sama Bapak Ibu. Di ayat yang ke-11, saya akan bacakan untuk kita sekalian. Dan di hadapannya berdiri 70 orang tua-tua kaum Israel, dengan Yaazanya bin Safwan di tengah-tengah mereka, dan masing-masing memegang bokor ukupannya di tangannya. Dan keharuman dari asap ukupan itu naik ke atas. Dalam ayat yang ke-11 ini, 70 orang tua-tua Israel. Ini merupakan pembulatan angka untuk para warga yang termuka dari orang pembuangan pada saat itu. Menarik untuk kita perhatikan Bapak Ibu, 70 tua-tua Israel. Dalam kitab Keluaran, kalau Bapak Ibu lihat Keluaran pasal yang ketiga ayatnya yang ke-16, bangsa Israel digambarkan mempunyai tua-tua sejak zaman pembuangan di Mesir. Dan pada saat itu, Musa diperintahkan untuk bekerja sama dengan mereka dalam upaya memperoleh kebebasan. Yang selanjutnya Bapak Ibu, dan mula-mula dari 70 tua-tua Israel pada saat itu adalah ternyata mereka merupakan kepala keluarga. Kepala keluarga karena dapat dilihat bahwa kekuasaan yang diberikan berdasarkan dari usia atau pengalaman mereka. Menarik juga Bapak Ibu, 70 tua-tua Israel ini kalau kita lihat dalam Keluaran pasalnya yang ke-24 ayatnya yang pertama, yang bagaimana menceritakan jumlah yang tetap, yaitu 70 orang. Bahkan kitab Bilangan juga pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-25 dikatakan bahwa kepada merekalah diberikan tugas agar mereka bersama dengan Musa memerintah umat Israel. Jadi tugas pertama dari 70 tua-tua Israel adalah memerintah bersama Musa kepada bangsa Israel. Selain itu Bapak Ibu, tugas mereka bukan hanya memerintah, tetapi tugasnya adalah yang lebih utama memusnahkan segala kejahatan dan penyembahan berhala. Bahkan mereka-merekalah yang akan menghancurkan segala bentuk penyembahan berhala. Jadi
tugas pertama dari 70 tua-tua Israel ialah memerintah bersama Musa. Yang kedua, tugasnya adalah untuk memusnahkan segala kejahatan dan penyembahan berhala. Bahkan menghancurkan Bapak Ibu. Yang paling menyedihkan di sini adalah Bapak Ibu, kalau kita lihat pembacaan kita, mereka sendirilah yang melakukan penyembahan berhala dengan sembunyi-sembunyi. Menarik untuk kita perhatikan bersama Bapak Ibu, bahwa para 70 tua Israel ini pun melakukan dan menyembunyikan perbuatan mereka. Mereka yang seharusnya menghancurkan, tetapi mereka sendiri yang melakukan. Ada pertanyaan, kenapa mereka menyembunyikan segala kejahatan yang mereka miliki? Yang pertama Bapak Ibu, kenapa bisa 70 tua-tua Israel ini menyembunyikan pada saat itu? Yang pertama, supaya para 70 tua-tua Israel ini tidak kehilangan jabatan yang mereka miliki. Yang kedua, mereka takut jika umat pada saat itu melihatnya, maka mereka tidak akan dipercayai lagi. Bapak Ibu, mereka tahu, 70 tua-tua Israel ini mereka tahu apa yang dilakukan itu salah. Tetapi mereka tetap saja menyembah berhala dan beribadah kepadanya. Hal tersebut sangatlah memilukan hati Tuhan. Menarik juga Bapak Ibu, kalau dalam ayatnya yang ke-11, Yaasanya bin Safan, kalau kita lihat dalam pembacaan kita, adalah salah satu dari 70 tua-tua Israel yang disebutkan namanya dalam bacaan kita. Dan yang melakukan penyembahan berhala karena mereka pada saat itu percaya bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka dan tidak lagi memelihara mereka. Pertanyaan lagi Bapak Ibu, kenapa mereka mau melakukan itu semua? Jawabannya ada di ayat yang ke-12. Dalam ayat yang ke-12 lagi Bapak Ibu, menarik untuk kita perhatikan kalimat dalam kamar kediamannya. Mau dikatakan bahwa tempat tersebut merupakan bait suci. Jadi dalam kamar kediamannya merupakan bait suci. Dan jawaban kenapa mereka melakukan hal itu semua, ada dua alasan yang dikatakan oleh 70 tua-tua Israel. Di kalimat yang terakhir, Tuhan tidak melihat kita. Tuhan sudah meninggalkan kita. Karena pada saat itu, 70 tua-tua Israel ini meragukan kemahatauan Allah, sehingga berusaha untuk mencari banyak Allah-Allah yang lain yang dianggap dapat menolong mereka. Sebab Allah hanya satu dan tidak sanggup menolong mereka. Mereka berusaha membenarkan diri sendiri dan menyalahkan Allah atas perbuatan dosa yang mereka lakukan. Bahkan hal itu terjadi Bapak Ibu ketika kejahatan sangat besar sedang dilakukan oleh bangsa Israel. Dan mereka mengatakan bahwa seakan-akan Tuhan tidak melihat perbuatan mereka. Dan ketika ritual-ritual itu dilakukan dalam kegelapan, Tuhan juga tidak melihat apa yang mereka perbuat. Yang menyedihkan adalah Bapak Ibu, yang melakukan itu semua adalah tua-tua Israel. Yang secara diam-diam, tua-tua Israel ini menyadari Bapak Ibu, apa yang dilakukan adalah tidak tepat. Itu sebabnya mereka melakukan secara tersembunyi. Mereka lupa Bapak Ibu, bahwa mata Tuhan itu dapat melihat apa yang baik dan apa yang jahat. Sama seperti lagu sekolah minggu yang tadi di awal khotbah saya nyanyikan. Mata Tuhan melihat apa yang dibuat baik dan jahatnya.
Bukan hanya bangsa Israel yang Tuhan lihat perbuatan-perbuatan yang tidak baik mereka, tetapi Tuhan juga melihat apa yang kita perbuat. Mungkin orang bisa memuji kita karena perbuatan baik kita, tetapi Allah dapat melihat hal yang tidak baik di balik perbuatan baik kita. Orang lain bisa melihat hal yang baik, tetapi Allah dapat melihat hal yang baik di balik perbuatan baik kita. Secara tidak langsung Bapak Ibu, perbuatan terhadap sesama kita baik memang. Tetapi sesama kita tidak tahu isi hati dan isi pikiran kita. Kita bisa baik terhadap semua orang, tapi apakah secara hati dan pikiran kita sama, seiring berjalan dengan tingkah laku kita? Sehingga dalam pembacaan kita mengatakan bahwa hati dan pikiran kita Tuhan tahu. Seperti yang dilakukan oleh 70 tua-tua yang mau kelihatan baik di depan umat yang dipimpin, tetapi ternyata mereka tidak baik. Mereka melakukan yang tidak baik secara tersembunyi. Posisinya Bapak Ibu, mereka sangat meragukan kuasa Tuhan, yang dimana Tuhan bisa berada di segala tempat pada waktu yang sama untuk memantau apapun yang kita lakukan. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sama halnya dengan CCTV yang dibuat oleh manusia, yang dimana bisa merekam, menampilkan video secara langsung yang terpantau di monitor. Bahkan di tempat yang tidak ada penerangannya, CCTV bisa menjangkau itu. Dan yang kita ketahui Bapak Ibu, CCTV yang dibuat oleh manusia mempunyai standar atau ukuran dari lensa yang mengakibatkan jarak pandang CCTV itu sampai di mana. Pembacaan kita juga mau mengatakan bahwa mata Tuhan melihat dari segala hal yang kita lakukan. Menarik lagi Bapak Ibu, bahwa sebenarnya kalau kita pikir-pikir, bisa saja Tuhan sendiri yang menegur 70 tua-tua Israel tanpa Yehezkiel. Tapi dari Yehezkiel, dari bacaan kita, mau mengatakan bahwa Yehezkiel dipilih Tuhan untuk melihat secara langsung dan menjadi saksi bahwa apa yang mereka lakukan selama ini telah menyakiti hati Tuhan. Selain itu Bapak Ibu, mata Tuhan lebih jauh terjangkau dari CCTV yang dibuat oleh manusia. Mata Tuhan tidak mempunyai standar atau ukuran lensa yang bisa melihat jarak pandang. Mata Tuhan melihat dari segala arah. Dalam surat Ibrani pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13, mari kita buka sama-sama. Ibrani pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Bahwa tidak ada satupun tempat di bumi ini yang berada di luar jangkauan penglihatan Tuhan. Selain itu Bapak Ibu, Salomo pun mengatakan dalam Amsal 15 ayatnya yang ketiga. Mari kita buka sama-sama dan membacakannya secara sama-sama. Amsal pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ketiga. Kalau sudah kita menemukannya, kita membaca secara bersama-sama. Amsal pasalnya yang ke-15 ayatnya yang ketiga. Kita baca bersama-sama.
Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Kata baik atau jahat, semuanya sangat transparan di mata Tuhan. Bapak Ibu, segala hal yang kita lakukan, baik rencana yang masih ada di pikiran kita, atau masih ada dalam perasaan hati kita, kita harus ingat bahwa Tuhan sedang memandang kita sama seperti CCTV yang biasa merekam kejahatan dan segala tingkah laku manusia. Satu hal, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi pola pikiran dari 70 tua-tua Israel itu salah. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Sehingga Bapak Ibu, pesan firman Tuhan sangatlah menyentuh hati kita. Bahwa Tuhan melihat segalanya dan tahu segalanya. Meskipun kebohongan, kecurangan, atau kejahatan yang bisa tersimpan rapi dari pengamatan orang-orang. Serapi apapun itu Bapak Ibu, di mata Tuhan semua itu akan selalu terlihat dengan nyata dan jelas. Mari kita semua membuat Tuhan tersenyum dan bahagia, dan bangga melihat bagaimana kita menjalani hidup dengan sebaik-baiknya, sama seperti yang Tuhan inginkan dalam kehidupan ini. Karena itu, kita akan merasakan penyertaan Tuhan dengan kasih-Nya sepanjang waktu. Yang terakhir Bapak Ibu, karena selama Tuhan bersama kita, tidak ada yang perlu kita khawatirkan dalam hidup ini. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk merespon firman Tuhan kita di malam hari ini, kita menyanyi dari Gita Bakti 304, baitnya yang pertama dan kedua, Di Benih Terlihat Bunga. Bapak Ibu, kita akan berdoa syafaat. Untuk itu mari kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Murah, terima kasih atas kebaikan-Mu yang telah menjaga kami untuk selalu berada di dalam kasih-Mu. Engkau kumpulkan kami dalam ibadah ini. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami untuk menjadi pelaku firman yang taat, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami.
Terima kasih atas hamba-Mu Vikaris Yesdika yang telah memberitakan firman-Mu. Tolonglah agar dalam pelayanannya kepadamu diberikan kesehatan dan selalu dituntun oleh hikmat-Mu. Bapa yang Maha Kasih, kami berdoa untuk anak-anak kami, cucu-cucu kami. Berkatilah anak-anak SD, SMP, SMA yang sedang dalam ulangan. Tolonglah mereka dengan hikmat-Mu ya Bapa. Berikan juga kesehatan yang prima serta pikiran yang jernih, agar mereka dapat mengikuti ulangan dengan baik. Berilah mereka kerelaan hati untuk mengatur waktu mereka, mengorbankan keinginan untuk bermain demi waktu untuk belajar. Kiranya mereka dapat memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kami berdoa bagi gereja-gereja di muka bumi. Kiranya kehadiran gereja-Mu di dunia ini boleh menyatakan kasih dan kuasa-Mu sehingga tercipta perdamaian di dunia ini. Tuhan memberkati para pemimpin gereja, memberikan hikmat untuk menjadi alat dalam tangan Tuhan dalam memberitakan kabar baik kepada banyak orang supaya nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami berdoa untuk Majelis Sinode Mupel Timur. Tuhan memberikan di dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang dipercayakan agar visi dan misi GPIB dapat terwujud. Kami berdoa bagi Majelis Jemaat GPIB Nasaret, unit-unit misioner yang ada, pegawai kantor gereja, pendeta-pendeta yang melayani di Jemaat GPIB Nasaret, Ibu Pendeta Marlene Yosep sebagai KMJ, Ibu Pendeta Margaret Manalu, Ibu Pendeta Betsy Ndun, Bapak Pendeta Peter Theodorus, Ibu Pendeta Elizabeth Siregar, dan Bapak Pendeta Sihite. Tuhan kiranya memberkati pelayanan mereka dan memberkati keluarga yang menopang pelayanan mereka. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mohon dengarkanlah doa kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Di dalam peribadahan ini Tuhan telah menuntun dan menyertai ibadah ini Tuhan. Pada malam hari ini Tuhan, kami naikkan doa kami untuk segala ucapan syukur kami. Kami mau berdoa bagi setiap pelayan Tuhan yang boleh melayani di malam hari ini Tuhan. Dari kantoria, organis, multimedia, koster, dan presbiter yang boleh melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dalam setiap pelayanan mereka di malam hari ini. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini juga Tuhan, kami naikkan doa kami bagi proses penyelesaian tanah waru Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, dalam proses ini Tuhan selalu bekerja dan Tuhan selalu menolong orang-orang yang boleh terlibat di dalam proses penyelesaian tanah waru ini Tuhan. Dan pada akhirnya Tuhan, proses ini boleh selesai dengan baik. Itu semua karena pertolongan Tuhan di dalam proses ini Tuhan. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini juga Tuhan, kami mohon menaikkan doa kami bagi kegiatan yang akan dilakukan di GPIB Jemaat Nasaret, pembinaan calon pengurus Pelkat, pelayan PA, PT, GP, PKLU, PKB, dan PKP, bahkan calon pengurus Komisi 2022-2027. Kiranya Tuhan melancarkan segala sesuatunya, baik narabina dan anggota-anggota yang akan mengikutinya Tuhan. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini juga Tuhan, kami datang menaikkan doa kami bagi setiap jemaat yang boleh hadir dengan setia beribadah, memuji muliakan nama-Mu di tempat ini Tuhan.
Kiranya Tuhan memberkati mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya setiap hari, dalam pelayanan mereka. Kiranya berkat Tuhan terus mengalir dalam kehidupan mereka. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini juga Tuhan kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati pemerintah kami dari tingkat pusat hingga ke pelosok-pelosok daerah Tuhan. Tuhan memberkati setiap tugas dan tanggung jawab mereka sebagai pemimpin di tengah-tengah bangsa kami ini. Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan, hikmat agar mereka mampu menjadi pemimpin di tengah-tengah bangsa kami sebagai seorang takut akan Tuhan. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini juga Tuhan kami datang menaikkan doa kami bagi warga jemaat GPIB Nasaret yang mengalami sakit Tuhan. Tuhan memberkati setiap usaha yang dilakukan keluarga, kiranya mereka boleh disembuhkan dan boleh pulih kembali dan boleh bersuka cita karena Tuhan adalah sumber atau adalah dokter yang tidak kelihatan akan terus memberkati mereka. Pada malam hari ini Tuhan kami akan menyebutkan warga jemaat yang sakit di jemaat ini Tuhan. Yang pertama Ibu Ismiati Aritonang, Bapak Aritonang, Ibu Judith Tabunan Marlisa, Bapak Ibu Tatar. Kiranya Tuhan memberkati setiap proses pemulihan bagi Bapak Ibu JAL Kandau, Ibu Poyo Oley, Ibu Heni Silayan Katiendago, Bapak Johannes Auri, Ibu Sarah Banuera, Bapak Arlap Manuputi, dan Ibu Turlat Napitupulu Manurung, serta Ibu Frida Manuhuto. Tuhan memberkati setiap orang-orang yang dengan sukacita merawat Bapak Ibu terkasih. Tuhan memberkati makanan serta obat-obatan Bapak Ibu yang mengalami sakit Tuhan. Kami juga mau berdoa buat Ibu Karla Sihite Penatua Heni Urai Rantung, Bapak Alexander Rega, Bapak Rensi Supusepa, Bapak Pendeta Deni Matula Pelwa, Ibu Disere Manangka, Bapak Maruhum Sihaan, Ibu Rustamaji, Ibu Rita Iga, Ibu Diana Kandau, Bapak Fani Harjono, Ibu Mariam Poroyu, Ibu Meki Huta Barat, Bapak Manurung, Bapak Adi Nur Cahyono. Tuhan memberkati mereka dalam kelemahan tubuhnya. Tuhan memberkati setiap tubuh yang mereka alami sakit Tuhan. Kiranya mereka boleh pulih kembali, itu semua karena Tuhan telah menjamah segala penyakit-penyakit mereka. Tuhan memberkati keluarga Bapak Ibu yang dengan setia merawat mereka. Dan Tuhan memberkati setiap proses penyembuhannya Tuhan. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini Tuhan kami juga mau menaikkan doa syukur kami, ungkapan sukacita kami terhadap warga jemaat yang boleh sukacita karena pertambahan usia ulang tahun dalam minggu ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, kiranya sukacita dalam pertambahan usia ini akan terus mengalir dalam kehidupan mereka, bukan hanya ketika pertambahan usia tersebut, tetapi dalam setiap langkah kehidupan mereka, Engkau selalu menyertai. Kami juga mau berdoa bagi pertambahan usia dalam perkawinan, di dalam setiap keluarga jemaat Nasaret dalam minggu ini Tuhan. Engkau memberkati setiap biduk rumah tangga yang boleh mereka lalui. Kiranya berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan keluarga besar yang boleh merasakan sukacita atas pertambahan usianya Tuhan. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, kehidupan kami selanjutnya, kami mau serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Engkau akan memberkati setiap langkah kehidupan kami, dimulai hari ini sampai kami dalam minggu-minggu ini Tuhan. Kiranya berkat-berkat Tuhan akan terus mengalir dalam kehidupan kami. Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, inilah doa syafaat kami, inilah ungkapan syukur kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami bermohon. Peliharalah kami di dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan melalui pemberian sukacita kita. Firman Tuhan dalam Maleakhi 3 ayat 10 yang menyatakan, "Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan." Persepuluhanmu hendaklah kau beri kepada Allah sumber berkat. Persepuluhanmu yang akan kau beri, itulah persembahan kudus. Marilah memberi persepuluhanmu dari hasil jerih payahmu. Apa yang kau beri kepada Tuhanmu, Dialah sumbernya. Persepuluhan bagi Allahmu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tanganmu, asalnya juga dari Tuhanmu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang kau beri, itulah janjinya.
Sang Pemberi. Persepuluhan-Mu yang sudah Kau beri menjamin hidup sesamamu. Persepuluhan-Mu yang sudah Kau beri menjadi akta di hidupmu. Percayalah teguh, Tuhan Sang Pemberi menjamin hidupmu. Persepuluhan bagi Allah-Mu, beri dengan setulus hatimu. Janganlah kau khawatir akan hari esokmu, Ia menjagamu. Persepuluhan dari tangan-Mu, asalnya juga dari Tuhan-Mu, dan Ia sanggup melipat gandakan yang Kau beri, itulah janji-Nya. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Marilah kita menyerahkan ungkapan syukur kita dalam doa secara silih ganti. Tuhan Yesus yang baik, sembah dan syukur kami naikkan kepadamu atas berkat dan kasih-Mu bagi kehidupan kami. Terimalah ungkapan rasa syukur kami melalui persembahan yang telah kami beri untuk dipakai dalam pelayanan yang menghadirkan damai sejahtera bagi segenap ciptaan-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta Jemaat Ibadah Keluarga 1 Februari 2023. Mohon perhatian saudara untuk beberapa informasi penting sebagai berikut. Ibadah HUT ke-40 Pelkat Persekutuan Taruna atau PT GPIB pada ibadah Minggu 5 Februari 2023 pukul 10 dan 17 dilaksanakan dalam rangka hari ulang tahun atau HUT ke-40 pelayanan kategorial Pelkat Persekutuan Taruna PT GPIB dengan tema Allah tahu pemberian yang terbaik untuk kita, dari Matius 7 ayat 7 sampai 11. Pelkat PA dan PT Nazaret memanggilmu, dari kita, untuk kita, bagi kemuliaan Tuhan. Ayo bersama bergandengan tangan melayani Tuhan melalui Pelkat PA dan Pelkat PT sebagai pelayan anak dan pelayan teruna GPIB Jemaat Nazaret Jakarta. Pendaftaran akan ditutup pada hari Minggu 5 Februari 2023. Bagi warga Jemaat GPIB Nazaret yang rindu melayani Tuhan melalui anak-anak dan remaja, silakan daftarkan diri ke nomor telepon yang tertera di e-flyer. Mohon partisipasi warga jemaat yang rindu melayani Tuhan melalui anak-anak dan remaja. Pemberita firman malam ini, Vikaris Jessica Jevania Manabung, Vikaris tahun ke-1 di GPIB Jemaat Nazaret. Kepada pemberita firman, tim multimedia, pemain instrumen, pemandu lagu, Ibu Olga Rumipunu Moningka, Ibu Leni Paat Pangalila, Bapak Max Paat, Saudari Naomi Roring, dan Adik Clarkson Gabriel Watimena. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah saudara dengar. Kita menyanyi dari Gita Bakti 116, baitnya yang pertama dan baitnya yang ketiga, Yesus inginkan dirimu bersinar terang. Yesus inginkan dirimu bersinar terang, agar seluruh dunia memujinya. Bawa cahayanya di tiap langkah
bijak tersebar di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu. Pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Walau terkadang jalan hidupmu gelap, pelitamu tetap bersinar terang. Janganlah padam hanya karena kemelut. Tuhan inginkan kau bersinar terus di dalam perbuatanmu, di dalam perkataanmu. Ingatlah Kristus minta darimu. Pancarkan sinar kasih-Nya kepada dunia yang gelap, supaya dunia mengagungkan nama-Nya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Amin. Ibadah kita telah selesai. Shalom, selamat malam.